Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dengan saya Pendeta Markus Simanjuntak yang akan membantu saudara-saudara sekalian pada hari ini untuk memahami bacaan kita dari Amsal pasal yang ke-25. Ini adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan dan disalin kembali oleh Raja Hizkia, raja dari kerajaan Yehuda yang memerintah antara tahun 715 sampai dengan 686 sebelum Masehi. Dan kita akan melihat nanti dari sini, dari ayat 2 sampai dengan 25, ini adalah kumpulan amsal atau nasihat-nasihat, pepatah dan petuah yang diberikan Salomo untuk para punggawa atau para pembesar istana yang kelihatannya masih sedang di-grooming atau sedang bertunas, sedang bertumbuh. Jadi mereka belum menduduki jabatan-jabatan tinggi, tapi mereka sedang dipersiapkan ke arah sana oleh Hizkia. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas topik ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar terpusat pada Kristus dan melalui keintiman dalam penyembahan dan ucapan syukur serta doa, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau memberikan kepada kami waktu di mana kami berkonsentrasi untuk mempelajari firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keintiman yang Engkau berikan kepada kami di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Oh terpujilah Kau Yesus. Oh Yesus, bagi-Mu Tuhan, inilah hidup kami ya Bapa. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi
jiwaku. Bahkan seluruh keberadaan kita Semuanya bagimu pakai di memancarkan dalam kemuliaan. hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya Semuanya hanya bagimu bagi Engkau. di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Nyatakanlah Tuhan kehendak dan jalan-jalan-Mu, jalan-jalan hikmat dari firman-Mu untuk kami hidupi, dan di atas itu kami bertindak untuk memuliakan nama Tuhan yang telah menyelamatkan dan menebus kami. Mari Roh Kudus terangi, berikan pencerahan kepada kami sehingga pembelajaran hari ini akan menjadi kehidupan bagi setiap kami yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat sekalian, pokok bahasan dari Amsal pasal yang ke-25 dari ayat 2 sampai dengan 27, karena 28 itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari Amsal 26. Jadi kita akan fokus di ayat 2 sampai dengan 27 yang bisa kita berikan judul hierarki istana atau kerajaan dan konflik antara orang benar dengan orang fasik. Kalau kita melihat dari ayat 2 sampai 5, ini memberikan kepada kita pendahuluan topik yang akan dibahas dalam kumpulan Amsal itu. Jadi ini kayak resume apa yang akan dibahas, yaitu pertama dikatakan tentang kemuliaan raja dengan kemuliaan Allah. Jadi ini bicara mengenai hierarki. Lalu kemudian ayatnya yang ke-4 sampai 5 menggambarkan tentang pertentangan antara orang bijak dengan orang fasik. Karena dikatakan sisihkanlah orang fasik, maka kokohlah takhta kerajaan atau juga kebenaran. Jadi di sini antara orang fasik dengan orang benar atau orang bijak, dan kemudian ada susunan hierarki dari Allah, raja, dan kemudian kepada para pegawainya. Nah, kalau kita lihat kumpulan Amsal ini saya katakan tadi adalah persiapan para punggawa atau para pegawai-pegawai tinggi istana yang akan menjabat. Jadi kira-kira kalau sekarang ini misalnya mereka harus melewati sekolah-sekolah kepemimpinan, menengah, lalu kemudian tingkat tinggi. Karena di sini mereka belum memegang otoritas seperti otoritas di dalam kerajaan atau panglima-panglimanya. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-6 dan 7. Di sini dikatakan tentang jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan.
Nah, ini berbicara kepada para punggawa atau para pembesar yang harus mengerti tidak boleh melewati batas-batas otoritas yang dipercayakan kepada mereka. Mereka harus sadar posisi mereka, posisi otoritas yang ada pada mereka dan juga yang ada pada pimpinan mereka. Dengan kata lain, tahu batasan kita, tahu di mana kita sedang berdiri. Tahu dirilah istilahnya. Ini adalah sikap yang juga harus dipahami di dalam kita berelasi dengan otoritas. Bahkan Yesus memakai prinsip ini dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 8 sampai 11. Untuk kamu tidak mencari posisi langsung terdepan bila tidak diminta. Lebih baik kita diminta untuk maju ke depan daripada kita ngotot lalu kemudian kita disuruh mundur ke belakang. Dengan kata lain, jangan mencoba untuk meninggikan diri kita sendiri ya, self-exalting. Yang bukan sesuai dengan porsi jabatan kita. Nah, lalu kemudian di dalam ayat 7b sampai dengan 8, dia mengajarkan tentang sikap kerendahan hati. Dan tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Walaupun kita sepertinya melihat, kita sebagai saksi mata. Tetapi jangan terburu-buru karena akan merugikan kita sendiri. Persiapan menentukan keberhasilan. Lalu kemudian dilanjutkan dalam ayat 9 dan 10. Bahwa untuk mempersiapkan sebuah kemenangan tadi atau keberhasilan. Juga diperlukan kemampuan menjaga kerahasiaan. Tidak bocor mulut istilahnya. Adalah lebih penting menjaga kerahasiaan daripada sekedar memenangkan perkara. Karena ini akan mencemarkan nama atau kehormatan seseorang. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada keberhasilan yang dicapai dengan mengorbankan integritas sendiri atau melukai orang lain. Janganlah kita merasa kita menang tetapi ada orang yang terluka, ada orang yang harus menjadi pahit, kecewa, atau kita menjual integritas kita. Kalau orang Jawa bilang pagi kedelai, malam tempe, tidak sama, tidak punya integritas, mencela-mencele, ya. Tidak bisa dipegang omongannya. Dan ini integritas yang hancur. Walaupun mungkin menang tetapi tidak terhormat kemenangan seperti itu. Nah lalu kemudian ayat 11 sampai 15. Ini adalah beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik. Coba mari kita lihat ayat 11 dan 12. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ini merupakan sebuah pelajaran tentang keputusan baik dan berkeadilan itu harus dibuat tepat waktu dan dengan cara yang tepat. Ada istilahnya right things done in the right ways in the right times. Hal yang benar dilakukan dengan cara yang benar dengan waktu yang tepat. Jadi dikatakan seperti apel perak di pinggan emas, artinya ini adalah sesuatu yang begitu berharga. Dan dikatakan dengan perhiasan di telinga yang mendengar, artinya ini menyenangkan. Kabar yang menyenangkan, kabar yang menyukakan hati. Lalu ayat yang ke-13 dan 14 kita belajar nasihat yang kedua. Yaitu kemampuan untuk dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Utusan yang dapat dipercaya akan menyenangkan hati atasannya. Oleh karena itu, sebelum dia mengambil keputusan atau memberi laporan balik kepada atasannya, dia harus menyelidiki lebih dahulu fakta-fakta dari permasalahan yang ada. Kemudian dengan data yang cukup ini dia melaporkan kepada atasannya. Nah, antitesa atau kebalikan dari utusan yang setia ini adalah orang yang memberikan janji-janji kosong. Janji tetapi tidak mampu untuk menepatinya. Dikatakan bahwa kalau kamu menawarkan hadiah-hadiah tapi kamu tidak bisa membayarkan kembali atau kamu tidak bisa memenuhi janjimu itu. Ini orang yang gampang berjanji tapi tidak bisa untuk menggenapinya. Ini antitesa dari utusan setia yang dipercaya dan kemudian dia bisa
menyelidiki lalu kemudian nanti dia bisa memberi laporan. Jadi dia tidak boleh memberi janji dulu di depan sebelum dia menyelidiki segala perkara lalu melaporkan kepada atasan. Karena itu bukan miliknya dia. Memberikan janji atau memberikan keputusan besar itu adalah hak dari atasannya. Tetapi orang-orang yang bawaan seringkali mereka overboard istilahnya ya, melampaui batas otoritas mereka lalu mereka kasih janji dulu padahal atasannya belum tentu menyetujui hal tersebut. Lalu yang ketiga, ayat 15. Ini merupakan kunci meyakinkan para pemimpin. Dikatakan dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lemah lembut mematahkan tulang. Seringkali kalau kita berhadapan dengan pimpinan atau memberikan ide, kalau kita terlalu terburu-buru ditolak. Itu sebabnya right things, right ways, right time. Salah satu aja hilang. Ini akan menimbulkan kegagalan. Bila tidak tepat waktu, maka akan ditolak. Bila tidak tepat cara, akan menimbulkan bencana. Jadi tiga-tiganya ini harus ada. Dan ini cara Tuhan bekerja, ini pola Tuhan. Selalu Tuhan akan melakukan dengan cara yang benar, tidak boleh dengan cara sembarangan atau cara yang tidak diperkenankan. Dan kemudian waktunya, momentumnya mesti tepat. Nah di sini kita belajar bahwa bukan satu kali kita meyakinkan pimpinan. Mungkin berulang-ulang dengan kesabaran, tidak paksaan, tidak terburu-buru, tidak mengancam. Dan konsistensi dalam perkataan. Sehingga pada akhirnya nanti atasan atau raja atau penguasa bisa diyakinkan dan menerima masukan atau nasihat dari bawahannya dan dia akan melakukan eksekusi. Pada waktu itu menjadi milik raja, keputusan raja, maka semua akan mendapatkan berkatnya. Nah setelah dia berbicara mengenai bagaimana aturan para pegawai terhadap atasannya, ayat 16 sampai dengan 27 berbicara tentang konflik antara orang benar atau orang bijak dengan orang fasik, orang bebal atau orang berdosa. Dari ayat 16 sampai dengan 22 mengajarkan nasihat dalam menyelesaikan sebuah pertikaian atau sengketa atau konflik. Yang pertama nasihatnya adalah sikap mengekang nafsu atau keinginan. Ayat 16 dan 17 dikatakan kalau engkau mendapat madu makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang lalu memuntahkannya. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Ini ayat sebenarnya mengajarkan prinsip yang biasa kita dengar sekarang ini, ungkapan jangan terlalu banyak untuk segala sesuatu. Tidak akan ada gunanya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak akan membawa manfaat. Nah yang kedua, kita belajar ungkapan keterbiasaan akan membawa penghinaan. Familiarity brings contempt di dalam ungkapan bahasa Inggris modern. Artinya, ada satu pepatah Inggris juga yang mengatakan begini. Orang yang orang yang bertamu itu ibarat ikan. Setelah hari ketiga, ketahuan busuknya. Nah, artinya kalau kamu sering-sering, ya kebanyakan, terus saja main ke rumah orang itu, lama-lama kan ketahuan aslinya. Dan dikatakan jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Nah ini berbicara sebenarnya tentang hal-hal yang bisa membenci atau bisa membuat orang tidak suka kepada kita karena kelakuan dan karena tidak bisa mengekang diri, tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang kita inginkan. Ya, jangan terlalu banyak. Dan ini sebenarnya sangat berguna bagi kesehatan. Seringkali kalau kita senang sesuatu, kita makan sampai banyak. Atau itu terus yang kita makan. Itu tidak baik. Saya belajar dari ayah mertua saya bahwa dia bilang bahwa segala sesuatu kalau sudah berhenti sebelum kenyang. Gitu ya. Dan makan sebelum lapar. Jangan kata lain supaya kamu punya pengendalian diri. Nasihat berikutnya kita lihat di dalam ayat 18 sampai 20 tentang menjadi saksi palsu. Yang digambarkan bahwa
Betapa merusaknya seorang saksi palsu digambarkan dengan 3 senjata serbu atau 3 senjata serang, yaitu gada, itu pukul tongkat yang cukup besar ya, untuk bisa menghalau binatang, biasa dipakai oleh para gembala kalau dia menggembalakan ya. Di dalam Mazmur 23 itu kan gadamu dan tongkatmu, ya 2 hal yang berbeda. Kalau gada itu untuk alat serang. Nah, yang kedua tentu kita tahu pedang ya, untuk menyerang dengan jarak pendek atau pertempuran jarak pendek, dan juga panah yang tajam. Jadi berarti ini ada alat serang jarak jauh. Dikatakan bahwa saksi palsu itu pengkhianat ya, di terjemahan Indonesia itu pengkhianat adalah mereka-mereka yang dekat tetapi tidak bisa dipercaya, diandalkan pada waktu keadaan susah. Seharusnya mereka bisa bertindak benar pada masa kritis, tetapi mereka justru berpaling dan memihak kepada musuh mereka atau kepada lawan mereka, sehingga ini yang disebut dengan pengkhianat. Orang yang dulunya dekat sama kita kemudian menusuk kita dari belakang. Dan ini akan menimbulkan rasa frustrasi. Terutama juga para pengkhianat ini orang-orang yang tidak peka dengan situasi, tidak peka dengan keadaan, sehingga ngomongnya itu membuat orang sakit hati. Tidak bisa peka, seperti kalau cuka disiram kepada luka. Begitu menyakitkan, begitu pedih hati. Kalau orang yang sebelumnya dekat sama kita, sebelumnya mendukung kita, tetapi kemudian berbalik dan menyerang kita. Nah, mari kita lihat bagaimana penyelesaian sebuah konflik atau pertikaian bila terjadi antar sesama kita. Yang dipakai di sini itu adalah tetangga, your neighbors, sesama kita. Ayat 21 dan 22. Kui untuk melebur, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ini sebenarnya sebuah pelajaran yang terus sampai kepada perjanjian baru. Dan sampai sekarang masih relevan. Yaitu ketika kita mengalami sebuah perseteruan, pertikaian, konflik, jalan keluarnya adalah berbuat baik kepada musuhmu. Itu akan meredakan, bahkan menyelesaikan permusuhan. Dikatakan pada waktu dia lapar, pada waktu dia haus, beri mereka makan, beri mereka minum. Dengan kata lain, cukupkan kebutuhan yang mereka perlukan. Misalnya dia lagi sakit, bisa nggak kita datang dan menolong pengobatannya? Nah, dengan kita memenuhi kebutuhan saat itu dari musuh kita, ia akan sadar dan bertobat dari membenci kita. Dikatakan karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian Tuhan akan memberikan imbalan. Di sini Yahweh bertindak langsung terhadap orang yang berbuat baik kepada musuhnya dalam ayat 22b. Apa artinya bara api di kepala musuh? Sebenarnya dari ayat ini kelihatan bahwa artinya adalah perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan kepada musuh kita. Jadi kemudian perbuatan baik ini dilihat oleh Tuhan dan Tuhan berkenan sehingga dia memberi upah, memberi imbalan. Apa imbalannya? Saya percaya bahwa imbalannya adalah orang tersebut berbalik dan kemudian menyadari kesalahannya sehingga kemudian terjadilah perdamaian. Dan ini dipakai oleh Rasul Paulus saat menasihati jemaat agar tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh mereka. Di dalam Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Jadi berbuat baik kepada musuhmu. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, Yesus berkata, apa upahmu? Ya memang seharusnya begitu. Tetapi kalau kamu berbuat baik kepada musuhmu, memberkati mereka, mendoakan mereka, apa upah dari Tuhan? Orang itu berbalik.
Bukan kita doain lalu kemudian jadi binasa. Kita tahu di Amsal sebelumnya dikatakan, kalau lawanmu itu yang membenci kamu sedang mengalami masalah lalu kamu ketawa, kamu mengatakan syukurin, itu akan berbalik menyerang kamu. Jadi justru kita mesti bertindak kebalikannya. Kita justru mesti berbelas kasihan. Nah, kebanyakan para teolog dan penafsir ayat ini seperti Agustinus dari Hippo, Yeromius yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Latin, Morens, sepakat bahwa pengertian bara api yang menimbulkan malu adalah tindakan-tindakan kebaikan kita kepada musuh atau lawan seteru kita, lalu membawa pertobatan kepada mereka. Jadi itulah yang namanya menimbun bara api di atas kepala mereka. Ya bukan kita jorokin lalu kita bakar kepalanya, bukan. Justru perbuatan baik itu yang membuat kepala mereka itu seperti terbakar dan malu, panas. Karena rambut ini adalah sebuah kehormatan, baik laki-laki maupun perempuan pada masa perjanjian lama. Lalu kemudian bagian terakhir dari penyelesaian konflik adalah perkataan yang membawa kepada pertengkaran atau kerusakan yang tidak terduga atau tidak diharapkan. Jadi kita mesti berhati-hati dengan masalah ini. Karena dikatakan bahwa perkataan ini diulang lagi ya tentang perkataan istri yang suka bertengkar. Dalam Amsal 21 ayat 9. Sebaliknya dikatakan perkataan yang baik atau kabar baik akan memberikan kesegaran kepada para pendengarnya. Jadi nagging wife, nah itu ya istri yang cerewet. Itu kan berarti perkataan yang terus menyerang kita. Kan kalau kita konflik ya, ada orang yang nyerocos terus. Bukan namanya menyelesaikan persoalan kan. Apalagi kalau dijawab, wah repot saudara. Salah satu mesti diam. Tetapi bila misalnya kita membawa kabar baik, kita membawa dengan memilih perkataan-perkataan yang tidak menyakitkan, maka pasti akan ada mereda amarah itu, lalu kemudian kita akan bisa mencari solusi perdamaian. Saudara-saudara, ketika orang benar sedang menghadapi kesulitan atau tekanan, dikatakan janganlah kamu menjadi lemah, janganlah kamu menjadi patah semangat. Dikatakan seperti mata air yang keruh dan sumber air yang kotor, demikianlah orang benar khawatir di hadapan orang fasik. Jadi kalau orang benar itu khawatir, cemas, takut di hadapan musuh-musuhnya, maka tidak ada membawa manfaat seperti air keruh. Mata air keruh untuk apa? Bisa diminum? Tidak bisa. Jadi saudara-saudara, penting bagaimana kita bersikap tenang menghadapi persoalan. Bahkan Amsal sebelumnya mengatakan, bila kamu ciut, takut, maka kecillah kekuatanmu. Nah, kita bisa melihat bagaimana ketegaran hati Yesus pada waktu dia diadili oleh Pontius Pilatus. Sebenarnya dimulai dia dihadili oleh Kayafas. Dipingpong, bolak-balik antara penguasa Israel, lalu kemudian Yahudi, seterusnya bolak-balik. Sampai dibawa ke penguasa Roma. Diadili. Yesus mau dijambak. Saudara, kalau orang Yahudi, janggut itu adalah bicara gambar dari kepemimpinan, dari sebuah kehormatan. Makanya pria-pria atau para pemimpin-pemimpin itu, yang pemimpin agama, mereka harus ada berjanggut. Ya, kita sudah bahas itu sebelumnya dalam kitab Mazmur. Dan ini, kalau ini dicabut, ini merupakan sebuah penghinaan. Bayangkan Yesus dicambak, diludahi, ditelanjangi, yang merupakan sebuah aib, kutuk malah. Tapi Yesus tidak marah, tidak bergeming, tidak juga ketakutan. Dia hanya memperlihatkan itu pada waktu dia di Getsemane. Dikatakan sampai pembuluh darahnya itu pecah. Artinya pembuluh darah yang bersamaan dengan peluh itu dengan keringat pecah. Itu karena dikatakan karena
tekanan yang begitu berat, stres yang begitu berat. Tapi di situ pun apa yang Yesus katakan kepada Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu saja yang jadi. Yesus melewati proses yang begitu sulit dan kemudian dia tetap tabah. Jadi saudara-saudara, lawan dari kita menjadi khawatir di sini justru tabah, dan ini prinsip yang terus sampai kepada perjanjian baru. Bagaimana kita harus bersikap tabah melewati kesalahan, keadaan-keadaan sulit, terutama di hadapan musuh kita. Kalau kita cemas, khawatir, gentar, kita menjadi patah semangat, kita menyerah untuk hidup dalam kebenaran. Apa yang terjadi bila kita misalnya berusaha untuk mempertahankan kebenaran firman? Tapi lama-lama ditekan terus, lalu kita mulai bilang, aduh capek juga ya hidup benar ya. Ya udahlah, lalu mulai apa? Kita mulai tergoda untuk mencari jalan pintas. Berkompromi dengan dosa. Apa yang terjadi? Pasti kita jatuh ke sana. Dan akhirnya, jalan yang Tuhan sudah siapkan, pertolongan yang Tuhan sudah siapkan, harus tertunda. Karena Tuhan mau melihat hati orang benar ini kembali kepada Dia. Bapak Ibu, menyelesaikan persoalan dengan mujizat Tuhan itu gampang sekali. Tetapi buat Tuhan, membuat bangsa Israel, membuat orang percaya, membuat gereja bertobat dan kembali kepada kekudusan, kesucian, it takes time, memerlukan waktu. Dan Tuhan lebih peduli itu. Kita bisa melihat pola itu dalam perjanjian lama sampai di gereja sampai sekarang. Yang lama itu adalah membuat hati kita kembali kepada Tuhan. Ada kita belajar contohnya. Untuk membebaskan Israel dari Mesir tidak butuh 1 tahun. Lah mungkin kalau kisah itu dikumpulkan cuma 1 minggu. Tapi membuat Mesir keluar dari pikiran bangsa Israel 40 tahun. Saudara lihat, memerlukan upaya kerja keras untuk untuk membersihkan, mematahkan cara berpikir yang salah. Karena cara berpikir kita yang salah ini akan membentuk kebiasaan membentuk nanti juga karakter ini akan menentukan apa? Perilaku dan tujuan hidup. Jadi buat Tuhan lebih serius bagaimana kita ditransformasi supaya kita bisa dipakai. Ya, ini yang diperlukan. Sehingga salah satunya adalah ketabahan. Dan Yesus sudah memberikan kita kekuatan itu. Dia katakan, Dia dengan tekun menanggung penderitaan, ganti sukacita yang akan diberikan kepada kita. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, mari kita melihat kepada Yesus yang telah berhasil menang. Sehingga Dia bukan menjadi mata air yang keruh, tapi Dia menjadi mata air yang menyegarkan. Mata air roh yang terus memberikan kepada kita kekuatan baru. Sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan tantangan itu dan memberikan segala hormat, memancarkan kemuliaan hanya kepada Kristus Yesus. Jadi di sini kita belajar kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Sikap yang patut, the proper attitude, dan sikap yang benar terhadap otoritas itu akan menuntun kita kepada promosi. Dan juga bagaimana kita menangani sebuah perseteruan, konflik. Kita perlu memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Sikap yang rendah hati. Sikap yang menjauhi kejahatan. Sikap yang menjaga perkataan kita murni dan jujur dan bisa dipegang. Sikap setia, loyal kepada hubungan lebih daripada sekedar kepada kepentingan. Dan kita tahu bahwa Kristus telah menggenapi semua itu kepada kita. Dia telah melewati semua pengkhianatan. Bahkan dia dikhianati oleh orang yang paling dekat, yaitu Yudas. Orang yang paling dia percaya salah satunya karena dia pegang uang. Tapi Yesus tetap tidak menjadi pahit dengan apa yang dilakukan oleh Yudas. Biarlah kiranya
hikmat ini dari Kristus diwahyukan, dinyatakan kepada kita, diterangi pikiran kita, sehingga kita bisa bertindak hati-hati dan kita bisa berjalan dengan benar. Kiranya kebenaran ini akan menuntun kita kepada kemuliaan Kristus. Bapa, kami berdoa biarlah kiranya firman-Mu ini diteguhkan sehingga kami belajar bertumbuh menjadi seorang yang bisa dipercaya bahkan oleh otoritas, perkataan kami, waktu kami, kesabaran kami, sehingga Tuhan apapun yang sedang kami perjuangkan kepada atasan, kepada otoritas, kepada pimpinan, baik di kantor, usaha maupun dalam jemaat. Biarlah kiranya Engkau menuntun kami dengan pelajaran pada hari ini. Bahkan juga kalau kami sedang mengalami perseteruan, biarlah kami Tuhan Engkau berikan kekuatan untuk mampu berbuat baik. Sehingga Tuhan Engkau yang akan memberi balasan. Orang itu akan bertobat, kembali kepada kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kami walaupun ini tidak populer. Tetapi Tuhan kami tahu inilah hal yang benar. Dan Engkau akan dimuliakan kalau Engkau melihat kebenaran itu dilakukan oleh umat-Mu. Dan Engkau akan memberi imbalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di esok hari. Shalom.